Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian 14. Tiba-tiba Lucian menghentikan kata-katanya ketika melihat beberapa orang laki-laki muncul seorang demi seorang dari pintu depan dengan gerak-gerik mencurigakan sekali. Yang pertama masuk adalah seorang laki-laki yang berwajah muram, mukanya licin tidak berjenggot, pakaiannya kumal, di punggungnya terselip sebatang golok telanjang, usianya kurang lebih 40 tahun. Orang ini berjalan dengan gerakan kaki ringan seperti seekor kucing, dan ketika memasuki pintu, matanya mengerling ke arah tempat duduk Kui Seng dan Lucian. Karena Kui Seng duduk membelakangi pintu, maka Lucian yang berhadapan dengannya lebih dulu melihat dan tertarik. Apalagi ketika berturut-turut masuk 5 orang laki-laki lain di belakang si pembawa golok. 2 orang berpakaian tosu, pendeta Tu, seorang laki-laki setengah tua yang tampan dengan rambut digelung ke atas. Kemudian seorang pemuda tampan yang pakaiannya seperti pelajar akan tetapi di pinggangnya tergantung pedang. Kemudian yang terakhir adalah seorang Wesio pendeta Buddha berkepala gundul yang membawa sebatang tongkat besi yang berat. 6 orang ini terang bukanlah orang-orang sembarangan karena gerak-gerik mereka ringan dan gesit. "Koko, kau lihat mereka," bisik pula Lucian. "Moi moi, mari kita minum, hal-hal lain tidak perlu dihiraukan," kata Kui Seng yang sikapnya tetap tenang seakan-akan tidak ada apa-apa. Kemudian pemuda ini minum araknya dari cawan dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya tahu-tahu sudah mengeluarkan kipas yang diletakkannya di atas meja. Liu Lucian tersenyum dan kembali memperhatikan makanan yang tersedia di atas meja tanpa menghiraukan orang-orang itu. Ia maklum bahwa tanpa ia peringatkan, Kui Seng juga sudah tahu akan masuknya 6 orang itu dan sudah siap sedia. Ia kagum akan sikap ini dan mendapat pelajaran bahwa menghadapi segala macam ancaman, lebih baik bersikap tenang sehingga dapat menentukan sikap dengan tepat. Betapapun juga, Lucian tak dapat menahan keinginan hatinya untuk melihat dengan kerling sudut matanya ke arah orang-orang itu. Ternyata mereka sekarang memperlihatkan sikap yang cukup jelas. Orang pertama sudah mencabut golok, si Wesio mengangkat tongkatnya sedangkan yang lain juga sudah bersiap seperti orang hendak bertempur. Jelas bahwa 6 orang itu hendak mencari perkara karena pandang mata mereka semua kini terarah kepadanya. Dengan gerakan penuh ancaman 6 orang itu kini makin mendekat dan akhirnya mereka mengurung meja yang dihadapi Kui Seng dan Lucian. Namun, Kui Seng tetap tenang sambil minum araknya, melirik pun tidak ke arah mereka. Lucian juga bersikap tenang, namun hatinya berdebar. Tidak biasanya ia bersikap seperti yang diambil Kui Seng ini. Biasanya, begitu ada orang memusuhinya, ia segera menurunkan tangan besi dan baginya, lebih cepat merobohkan lawan lebih baik. Para pengurus rumah makan sudah lari ketakutan menyaksikan 6 orang itu mengeluarkan senjata dan beberapa orang tamu yang tadinya sedang menikmati hidangan, juga cepat-cepat membayar harga makanan dan segera pergi. Semua orang sudah melihat gelagat tidak baik, hanya Kui Seng yang seakan-akan tidak tahu akan kesibukan itu semua dan enak-enak minum. "Siluman betina, kau harus mengganti nyawa putraku." Tiba-tiba si pemegang golok yang berwajah muram itu membentak sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka Lucian. Gadis ini mendongkol bukan main, akan tetapi ia tetap duduk dan tersenyum mengejek, kemudian dengan mata berseri-seri memandang kepada pemuda tampan yang membawa pedang. Pandang mata Lucian yang tajam, sekali lihat sudah tahu bahwa pemuda tampan itu sejak tadi memandang kepadanya penuh rasa kagum,
dan hal inilah yang membuat matanya berseri dan senyumnya mengejek. Sengaja ia mengedip-ngedipkan mata kirinya lebih dulu kepada pemuda tampan itu sebelum menjawab. Siapakah puteramu dan siapa engkau? Mengapa pula aku harus mengganti nyawa puteramu? Setan betina, masih kau hendak berpura-pura tidak tahu sedangkan tadi dengan kejam kau membunuh pula 2 orang pembantuku. Hihihihi, jadi kalian ini golongan pencuri-pencuri kuda. Sungguh sayang. Gadis ini menggeleng-gelengkan kepalanya sambil memandang kepada pemuda tampan yang tiba-tiba menjadi merah mukanya karena Lucian seakan-akan menunjukkan kata-kata sayang itu kepadanya. Siluman sombong, putraku dengan baik-baik memasuki sayembara karena dia begitu bodoh tergila-gila kepada kecantikanmu, dan andai kata di dalam pertandingan itu dia kalah, apakah salahnya? Kenapa dia masih harus dibunuh secara penasaran? Apakah tiap laki-laki yang gagal mengalahkanmu harus mati seperti anakku Lao Kong itu? Teringatlah kini Lucian akan 3 orang pemuda yang mengeroyoknya di atas panggung. Memang seorang di antara mereka bernama Lao Kong, yang bermuka hitam dan mengaku datang dari kota Kuisan yang letaknya tidak jauh dari kota Kuei siang ini. Oh, si muka hitam itukah puteramu? Memang aku sudah mengalahkannya, akan tetapi aku tidak membunuhnya. Kau setan betina, siluman cantik, banyak pemuda terbunuh karena engkau tapi kau masih pura-pura, dasar perempuan rendahan. Cukup, ayah, dengan maki-makian urusan takkan beres. Pemuda tampan yang membawa pedang itu mencela dan maju ke depan menghadapi Lucian. Wajahnya yang tampan itu kurang menarik ketika ia bicara, dan setelah mendekat Lucian melihat bahwa mata pemuda itu agak kuning. Nona, kami tahu bahwa kau adalah Nona Liu Lucian puteri ketua Bengkau. Aku adalah Lao Sun, dan kakakku Lao Kong telah mencoba memenangkan sayembara beberapa pekan yang lalu. Memang dia kalah oleh Nona, dan bukan Nona pula yang membunuhnya, akan tetapi ternyata ia terbunuh dengan pukulan beracun dan hal ini tentu saja sepengetahuan Nona. Karena itu, ayah dan kami minta pertanggungan jawabanmu. Muak rasa perut Lucian, dan ia mendongkol sekali melihat Kui Seng masih enak-enak minum arak saja, seolah-olah tidak peduli dirinya dimaki-maki orang. Pikirnya, apakah tanpa kau aku tidak mampu membereskan buaya-buaya ini? Tiba-tiba kakinya menghentak lantai dan tubuhnya sudah melayang ke belakang. Kedua kakinya hinggap di atas sebuah meja yang masih penuh sisa hidangan dan arak bekas para tamu tadi, yang tidak sempat dibersihkan oleh para pelayan yang sudah lari ketakutan. Dengan gerakan indah ringan Lucian meloncat ke belakang dan kedua kakinya sama sekali tidak menyentuh mangkok cawan, kini ia berdiri di atas kedua ujung kakinya, pedangnya sudah berada di tangan kanan melintang di depan dada, matanya bersinar-sinar, mulutnya tersenyum mengejek ketika ia berkata, "Orang silau, menghadapi orang-orang kasar macam kalian ini aku tidak sudi banyak bicara. Kalau kalian hendak mengeroyokku, inilah aku Liu Lucian. Kalau aku tidak berhasil membikin mampus kalian berenam tanpa turun dari meja ini, jangan sebut lagi aku puteri ketua Bengkau." Ucapan ini benar-benar membayangkan keangkuhan dan kesombongan, akan tetapi diam-diam Kui Seng maklum bahwa sama sekali ucapan itu bukan kesombongan kosong karena ia tahu, kalau 6 orang itu nekat mengeroyok, takkan sukar bagi Lucian untuk membuktikan ancamannya. Ia dapat menduga mereka bahwa mereka itu adalah jago-jago dari kota Kuisan, bahkan agaknya orang silau ini dalam usahanya menuntut balas atas kematian putranya, telah minta bantuan seorang Wesio dan 2 orang Tosu. Agaknya tokoh-tokoh dalam kuil di kota itu. Bagus, kau harus menebus nyawa anakku dan 2 orang temanku. Seru si pemegang golok dan dengan gerakan cepat ia bersama 6 orang temannya menyerbu ke arah meja di mana Lucian berdiri. Gadis itu menyambut kedatangan mereka dengan senyum mengejek. Tiba-tiba sekali, tanpa kelihatan gadis itu menggerakkan kakinya, cawan arak, mangkok dan piring beterbangan ke arah 6 orang dibarengi bentakan Lucian. "Nih, makanlah sebagai tebusan senjata rahasia kalian tadi."
Bersambung ke bagian 15. Terima kasih buat Parewa semua, yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali.